Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pagi. Salve fratres, te iterum fidere patris allegro, veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita untuk katekesi hari ini di pagi hari yang indah di pekarangan rumah saya, soal salah satu bahan perdebatan antara Katolik dan Protestan, soal otoritas. Nah, tema katekesi kita ini adalah mengenali otoritas itu bukan berarti menciptakan otoritas. Nah, ada satu topik yang menjadi bahan perdebatan tanpa ujung. Itu terjadi, perdebatan berulang-ulang terjadi karena orang belum paham antara mengenali otoritas dan menciptakan otoritas. Penting ya untuk kita ketahui bersama. Ini adalah sebuah kritik filosofis terhadap ilusi bahwa semuanya hanyalah penilaian pribadi. Ya. Nah, dalam perdebatan mengenai kitab suci, tradisi, dan otoritas gereja, satu argumen sering diajukan seolah-olah sudah menyelesaikan seluruh persoalan. Ya, setiap orang tetap harus memakai akalnya sendiri untuk menentukan otoritas mana yang akan dipercayai. Karena itu, demikian argumen beberapa polemikus. Seorang Katolik yang menerima magisterium pada akhirnya tidak berbeda dari seorang Protestan yang menerima tafsir pribadinya sendiri. Keduanya sama-sama membuat keputusan pribadi. Argumen ini tampak tajam ya, sangat-sangat tajam, kelihatan. Tapi secara filosofis sebenarnya berdiri di atas kekeliruan kategori. Ya. Mencampur adukan tindakan mengenali otoritas dengan tindakan menciptakan otoritas. Juga menyamakan penggunaan akal dengan penobatan akal sebagai hakim tertinggi. Padahal keduanya sama sekali tidak identik. Ya, mari kita lihat yang pertama. Akal tidak selalu menjadi otoritas tertinggi. Manusia tidak mungkin percaya tanpa menggunakan akal. Bahkan tindakan iman tetap melibatkan intelek. Seseorang harus mendengar sebuah klaim, memahami isinya, menilai kredibilitas pembawanya, lalu memberikan assent, persetujuan. Tapi dari kenyataan bahwa akal dipakai untuk mengenali suatu otoritas, tidak mengikuti kesimpulan bahwa akal menjadi sumber otoritas tersebut. Akal bukan sumbernya. Ya. Seorang warga, ini sebagai analogi, seorang warga menggunakan akalnya untuk mengenali suatu pengadilan memiliki yurisdiksi yang sah. Jadi dia pakai akal untuk tahu bahwa sebuah pengadilan punya yurisdiksi yang sah. Tetapi pengadilan itu tidak memperoleh kewenangannya, otoritasnya dari keputusan pribadi warga tersebut, warga masyarakat. Seorang mahasiswa misalnya memakai akalnya untuk mengenali kompetensi seorang profesor. Tapi penilaian mahasiswa tersebut tidak menciptakan keahlian profesornya. Ya kan? Jadi hal yang sama pula berlaku kalau seorang Kristen pakai akalnya untuk mengenali gereja, kesaksian apostolik, kesinambungan historis, sakramen, kanon kitab suci, dan struktur pengajaran. Ya. Tetapi tindakan mengenali tidak sama dengan tindakan menghasilkan kewenangan. Nah, kesalahan argumentasi para polemikus itu terletak di sini. Karena seseorang harus mengenali otoritas, maka dianggap bahwa otoritas itu pada akhirnya bergantung pada pengenalannya sendiri.
Ini tidak benar, saudara-saudaraku. Mata mengenali cahaya, tetapi mata tidak menciptakan matahari. Ya. Yang kedua, ada perbedaan antara, dalam istilah teknis bahasa Latin disebut judicium discretionis dan judicium auctoritatis. Judicium discretionis dan judicium auctoritatis. Yang pernah belajar bahasa Latin pasti langsung terbayang. Discretionis, discreet, mempertimbangkan. Auctoritatis, punya kewibawaan, auctor. Tradisi filsafat dan teologi klasik itu membedakan dua macam penilaian. Ya, yang pertama itu namanya judicium discretionis, yaitu penilaian untuk membedakan, mengenali, dan memahami. Penilaian ini dimiliki setiap manusia berakal, dan seorang beriman menggunakannya untuk menilai kredibilitas kesaksian, membedakan ajaran yang benar dan palsu, juga mengenali otoritas yang sah. Ya. Yang kedua adalah judicium auctoritatis, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan jabatan dan kewenangan yang mengikat. Hakim tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjatuhkan keputusan dengan otoritas publik. Konsili tidak sekedar berpendapat sebagai kumpulan individu, tetapi bertindak sebagai badan gerejawi. Kekeliruan besar muncul ketika keduanya disamakan, begitu saja. Seorang Katolik memang menggunakan judicium discretionis untuk mengenali klaim gereja, tapi sesudah mengenali kewenangan gereja, dia tidak mengklaim bahwa penilaian pribadinya punya kedudukan yang sama dengan gereja. Sebaliknya, dalam paradigma individualistik tertentu, misalnya dalam Protestantisme tradisi tertentu, seseorang tidak hanya memakai akalnya untuk membaca kitab suci. Dia juga mempertahankan hak terakhir untuk memutuskan apakah gereja, konsili, kredo, dan tradisi sudah memahami kitab suci dengan benar. Jadi persoalannya bukan apakah manusia memakai penilaian pribadi, itu bukan persoalannya. Semua manusia pakai itu, pakai penilaian pribadi. Persoalannya adalah apakah penilaian pribadi itu tetap menjadi pengadilan banding tertinggi. Ya, itu bedanya di situ. Yang ketiga, soal kerendahan hati epistemik, ya. Itu yang namanya kerendahan hati epistemik, maksudnya menyadari kerendahan hati terhadap sebuah pengetahuan. Ya, misalnya seseorang berkata saya bisa salah, kerendahan hati epistemik namanya. Ya, jadi sering kali dikatakan bahwa posisi Protestan lebih rendah hati karena mengakui bahwa setiap penafsir bisa salah. Ya, Calvin bisa salah, Luther bisa salah, Sinode bisa salah, pengakuan iman bisa salah. Oke, pernyataan ini memang sekilas tampak sederhana dan rendah hati. Tapi secara filosofis, pengakuan bahwa seseorang bisa salah tidak otomatis menghapus supremasi praktis penilaiannya. Seseorang bisa berkata bahwa saya mungkin salah, tetapi tetap menolak setiap otoritas yang bertentangan dengan tafsirnya sendiri. Nah, dalam keadaan demikian, pengakuan kesalahan hanya menjadi hiasan epistemologis. Secara praktis, tafsir pribadinya tetap punya hak veto. Inilah paradoksnya. Ketidakbersalahan bukan satu-satunya persoalan. Persoalan yang lebih besar adalah struktur kewenangan autoritatis. Siapa yang dapat memberikan keputusan mengikat ketika terjadi konflik penafsiran? Kalau jawabannya selalu kembali kepada individu yang membaca, pribadi yang membaca, menilai, menerima, atau menolak keputusan gereja, maka individu itu tetap menjadi pusat final dalam sistem tersebut. Sekalipun dia berkali-kali mengakui kemungkinan salah. Kerendahan hati itu bukan hanya berkata,
saya bisa salah. No. Kerendahan hati juga berarti menerima kemungkinan bahwa Kristus mendirikan suatu otoritas yang sungguh dapat mengoreksi saya. Tanpa ini, kerendahan hati cuma slogan omong kosong. Saya bisa salah, tapi ujung-ujungnya saya yang menentukan bahwa kamu bisa salah juga. Apa ini? Yang keempat, ada kekeliruan soal analogi Berea. Ya, analogi Berea. Orang-orang dari Berea ini sering muncul dalam debat soal sola scriptura ya. Orang-orang Berea ini sering dijadikan model bagi prinsip bahwa setiap ajaran gerejawi itu harus diuji secara individual dengan kitab suci atau melalui kitab suci. Tapi penggunaan teks ini seringkali melampaui apa yang dikatakan oleh teks itu sendiri. Ya. Orang Berea itu memeriksa pewartaan Paulus berdasarkan kitab suci yang telah mereka kenal, terutama Perjanjian Lama, untuk melihat apakah klaim mengenai Mesias memiliki dasar dalam wahyu-wahyu sebelumnya. Mereka tidak sedang menyusun teori lengkap tentang hubungan antara kanon, tradisi, otoritas apostolik, dan tafsir individual. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak memeriksa Paulus sebagai seorang komentator privat yang bersaing dengan komentator lain. Bukan. Paulus pembawa pewartaan apostolik. Ketika pewartaan itu diterima, jemaat tidak kemudian memperlakukan setiap ajaran apostolik sebagai hipotesis yang selamanya tetap terbuka bagi veto pribadi, penilaian pribadi. Ya. Jadi Berea menunjukkan bahwa iman tidak buta, iya, tapi Berea tidak membuktikan bahwa gereja tidak punya otoritas mengajar. Jadi teks orang-orang Berea itu mendukung penggunaan akal dan pemeriksaan serius, tetapi tidak memberikan landasan bagi doktrin bahwa setiap orang percaya menjadi pengadilan final atas seluruh tradisi apostolik. Ya kan? Yang keempat, soal kanon kitab suci dan masalah kepastian. Ada kenyataan bahwa ada pernyataan dari para polemikus bahwa gereja tidak menciptakan kitab suci. Ini pernyataan yang benar. Ya, inspirasi itu berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari keputusan konsili, tentu saja. Pertanyaannya, ya, kebenaran bahwa gereja tidak menciptakan kitab suci karena inspirasi itu berasal dari Allah sendiri, ini benar, tapi tidak menjawab persoalan epistemologis tentang kanon kitab suci itu sendiri. Apa persoalannya? Pertanyaannya bukan apakah gereja membuat suatu kitab suci menjadi terinspirasi. No. Pertanyaannya adalah bagaimana umat beriman mengetahui dengan pasti kitab mana yang termasuk dalam kumpulan kitab suci. Tidak ada daftar isi terinspirasi yang turun secara terpisah dari langit. Kanon itu dikenali melalui kehidupan gereja, pembacaan liturgis, kesaksian para uskup, penerimaan luas, asal-usul apostolik, konsili, dan kesinambungan tradisi. Jadi, gereja bukan produsen wahyu, tetapi adalah saksi publik dan penjaga historis gereja. Penjaga historis dari wahyu. Gereja itu penjaga historis dari wahyu. Jadi harus dengarkan gereja. Tidak bisa tiap kali periksa gereja terus. Memangnya lu siapa mau periksa gereja terus? Jadi menolak peran konstitutif gereja dalam pengenalan kanon itu menimbulkan masalah serius. Masalahnya serius. Seseorang akhirnya menerima kanon tertentu karena tradisi historis sudah menyerahkannya, tetapi pada saat yang sama menolak otoritas tradisi yang memungkinkan kanon itu dikenali. Nah, itu berarti dia menerima buah sambil menyangkal pohon. Jadi buahnya dipetik, pohonnya dicekal. Nah, kita sampai kepada poin yang berikut yang cukup sering diputarbalikkan. Gereja sebagai tiang dan dasar kebenaran. Ya, gereja itu tiang dan dasar dari kebenaran.
Ketika gereja disebut tiang dan dasar kebenaran, maknanya tentu saja bukan bahwa gereja itu menciptakan kebenaran. Ya, Allah adalah sumber kebenaran. Kristus adalah sang kebenaran dan wahyu itu berasal dari Allah. Tapi sebuah tiang bukan benda pasif yang tidak punya fungsi otoritatif. Itu bukan tiang namanya, itu apa? Jadi namanya tiang, ya tiang penopang, ya punya fungsi otoritatif. Tiang penopang itu mempertahankan, menampilkan dan menjaga. Ya. Dalam dunia kuno, sebuah tulisan atau pengumuman publik bisa dipasang pada struktur penopang supaya bisa dibaca dan diakui secara umum. Karena itu, metafora tiang penopang ini menunjukkan peran publik dan institusional dari gereja. Ya, perannya dalam memelihara dan menjaga kebenaran. Ya. Argumen bahwa tiang bukan kebenaran itu sendiri memang benar, tetapi dangkal. Ya, karena tidak seorang pun perlu mengklaim bahwa gereja adalah sumber ontologis dari kebenaran supaya bisa mempertahankan bahwa gereja punya otoritas nyata dalam menjaga dan mengajarkannya. Tidak perlu klaim bahwa gereja adalah sumber kebenaran itu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa gereja memang punya otoritas. Seperti guru fisika di SMP, dia tidak perlu mengklaim sebagai profesor filsafat, profesor fisika dengan teori terbaru untuk kemudian mengajarkan fisika. Ya, jadi analogi lainnya misalnya seorang duta itu bukan sumber dari pesan raja, tetapi dia tetap punya kewenangan untuk menyampaikan pesan itu secara resmi. Ya kan? Seorang duta. Yang berikutnya soal perkembangan doktrin. Ya, perkembangan doktrin ini bukan pemalsuan doktrin, bro. Doktrin itu berkembang, titik. Berkembang itu bukan berarti palsu. Pohon yang tumbuh ini bukan berarti palsu. Sudah jadi pohon siri yang besar bukan berarti dulu yang di anak kecil itu benar dan yang sekarang palsu. Bukan. Ya. Kritik lain dari para polemikus itu menuntut agar setiap doktrin Katolik modern ini ditemukan dalam bentuk terminologis, bentuk istilah yang identik, yang sama sejak abad pertama. Ya. Kalau tidak ditemukan, maka doktrin itu dianggap sebagai penambahan kemudian. Oke. Tuntutan ini secara historis dan filosofis tidak masuk akal, nonsense. Ya, it doesn't make sense. Sebuah kebenaran bisa hadir secara implisit sebelum dirumuskan secara eksplisit. Istilah teknis berkembang ketika gereja menghadapi pertanyaan baru, ajaran sesat, dan kebutuhan akan presisi konseptual. Ya, presisi konseptual maksudnya gagasan yang benar-benar persis dan tepat, begitu. Doktrin Trinitas misalnya itu tidak ditemukan dalam Perjanjian Baru dalam rumusan Konsili Nicea. Istilah homoousios tidak diucapkan Yesus dalam Injil. Tapi rumusan tersebut tidak otomatis menjadi penyimpangan. Ya, dia merupakan artikulasi konseptual yang dimaksudkan untuk menjaga isi iman apostolik. Ya. Hal yang sama juga berlaku untuk doktrin-doktrin lainnya. Perkembangan yang sah bukan perubahan dari kebenaran menjadi kebohongan. Perkembangan yang sah adalah pertumbuhan organik dalam pemahaman seperti benih yang berkembang menjadi pohon tanpa kehilangan identitas biologisnya. Jadi, karena itu, pertanyaan historis yang tepat bukan apakah formula abad ke-5 atau ke-19 sudah diucapkan secara harafiah pada abad pertama. Bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah formula tersebut tumbuh secara konsisten dari deposit iman yang sama. Ya, pertanyaan di situ. Nah, yang berikutnya ini soal sirkularitas, argumen melingkar, ya. Sering dikatakan oleh polemikus bahwa klaim magisterium itu bersifat melingkar.
Gereja berwenang karena gereja mengatakan dirinya berwenang. Oke. Tapi hampir setiap sistem pengetahuan pada tingkat tertentu memiliki prinsip dasar yang tidak dapat dibuktikan dengan standar lebih tinggi tanpa menghasilkan regresi berujung. Jadi setiap sistem pengetahuan pada tingkat tertentu itu punya prinsip dasar yang tidak bisa dibuktikan lagi dengan prinsip yang lebih tinggi. Ya. Tapi itu dia akan menghasilkan regresi. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan apakah ada unsur sirkularitas, karena semua sistem itu punya unsur sirkularitas. Tetapi pertanyaan yang seharusnya itu, apakah lingkaran itu sempit, arbitrer, pilih-pilih, dan tertutup, atau luas, koheren, dan ditopang oleh banyak jenis bukti. Itu poinnya. Ya. Sama-sama bisa melingkar, tapi lingkaran yang bagaimana dulu, begitu. Tidak setiap sirkularitas itu adalah vicious circle. Tidak setiap lingkaran adalah lingkaran setan. Ya. Jadi klaim gereja Katolik tidak berdiri pada satu pernyataan institusional. Dia melibatkan kesaksian kitab suci, struktur apostolik, suksesi episkopal, liturgi, konsili, sejarah doktrin, kesatuan sakramental, dan kontinuitas institusional, keberlanjutan lembaga. Sebaliknya, posisi yang menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya otoritas final, aka sola scriptura, itu juga menghadapi sirkularitas. Ya. Kitab suci dianggap sebagai satu-satunya aturan infalibel berdasarkan penafsiran terhadap kitab suci, sementara kanonnya diterima melalui proses historis di luar teks itu sendiri. Maka, menuduh lawan bersifat sirkular tidak cukup. Yang harus dibandingkan adalah daya jelas, kekuatan evidensi, kesinambungan sejarah, dan kemampuan masing-masing sistem itu menjelaskan fakta-fakta iman Kristen. Itu lebih penting. Tidak bisa hanya bermain sola scriptura, mana ayatnya, sola scriptura, mana ayat. Nah, kita maju ke poin yang berikut soal otoritas dan kebebasan. Manusia modern ini sering mengira bahwa kebebasan hanya terjamin kalau tidak ada otoritas di atas dirinya sendiri. Tapi dalam tradisi klasik, kebebasan bukanlah ketiadaan otoritas. Kebebasan adalah kemampuan untuk bergerak menuju kebenaran dan kebaikan. Seorang musisi tidak menjadi bebas dengan menolak tata nada. Dia menjadi bebas ketika menguasai tata nada sehingga bisa menghasilkan harmoni. Seorang pelaut tidak menjadi merdeka dengan membuang kompasnya. Dia justru kehilangan arah. Demikian juga, otoritas gereja tidak harus dipahami sebagai saingan terhadap akal. Otoritas bisa menjadi pelayan kebenaran, terutama dalam perkara yang melampaui kemampuan individu untuk memverifikasi seluruh sejarah, bahasa, manuskrip, tradisi, dan perkembangan dogmatis seorang diri. Ya, tradisi bukan penjara ingatan. Tradisi adalah ingatan gereja. Magisterium bukan pengganti akal. Magisterium adalah bentuk pelayanan publik terhadap kesatuan iman. Jadi saudara-saudara, persoalan utama dalam debat otoritas itu bukan apakah manusia menggunakan penilaian pribadi, tidak. Itu tidak bisa dihindari. Manusia memang menggunakan penilaian pribadi. Tapi persoalannya adalah apa yang dilakukan manusia sesudah menggunakan penilaian tersebut. Apakah dia mengenali suatu otoritas yang lebih tinggi, lalu bersedia untuk dikoreksi oleh otoritas tersebut? Atau dia terus mempertahankan dirinya sebagai pengadilan terakhir yang menerima atau menolak setiap keputusan berdasarkan tafsirnya sendiri? Mengenali otoritas tidak sama dengan menciptakan otoritas. Menggunakan akal tidak sama dengan mendewakan akal. Ya. Mengakui kemungkinan salah tidak otomatis membuat suatu sistem itu rendah hati. Kalau orang yang mengaku dapat salah tetap mempertahankan hak final untuk menolak setiap koreksi. Pada akhirnya perdebatan ini bukan antara manusia yang pakai akal dan manusia yang tidak pakai akal. Semua pihak pakai akal, tapi perbedaannya lebih tajam.
Yang satu memakai akal untuk mengenali tempatnya di dalam gereja, yang lainnya memakai akal untuk memastikan bahwa tidak ada keputusan gereja yang dapat berlaku atas dirinya tanpa persetujuan terakhir dari dirinya sendiri. Nah, yang pakai akal tadi, yang pertama tadi, mencari otoritas yang diterima. Yang kedua, tetap menyimpan palu hakim di dalam kepalanya sendiri. Dan palu itu bisa diberi nama apa saja. Kebebasan nurani, pemeriksaan Alkitab, kerendahan hati epistemik, atau kemungkinan salah. Tetapi selama dia tetap menjadi alat keputusan terakhir, persoalannya tidak berubah. Ya, paus pribadi tidak selalu pakai tiara. Kadang-kadang dia cukup bawa Alkitab, koneksi internet, dan keyakinan bahwa seluruh sejarah gereja harus terlebih dahulu lulus ujian di hadapan tafsir pribadinya sendiri. Jadi persoalan otoritas itu memang penting. Ya. Yang punya otoritas itu Tuhan sendiri. Nah, kita sekarang cari tahu otoritas itu diberikan kepada apa? Kepada manusia. Kalau kepada manusia, siapakah mereka? Ya, kemudian ketika Yesus memberikan otoritas langsung itu kepada siapa? Kemudian mereka itu memberikannya kepada siapa? Ya, apakah mereka memberikannya kepada teks yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa? Lalu kita baku rebut, baku naik, baku injak sembarangan untuk mencari tahu apa maksudnya? Tuhannya yang tidak beres atau kita yang memang tidak beres? Keep calm and stay away from pohon sirih.